Mediasi dapat dilakukan di pengadilan maupun di luar pengadilan. Mediasi yang dilakukan di pengadilan berupaya untuk mengatasi kelemahan-kelemahan proses penyelesaian sengketa melalui proses persidangan yang dikenal sebagai proses yang panjang, mahal, dan karena memiliki kewenangan memutus, putusan pengadilan dianggap tidak menciptakan win-win solution bagi para pihak. Mahkamah Agung pada tanggal 4 Februari 2016 mengesahkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Perma ini adalah perma terbaru yang mengatur tentang prosedur mediasi di pengadilan dan menggantikan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan yang lama. Terdapat 4 jenis mediasi yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016, yaitu: pertama, mediasi wajib; kedua, mediasi sukarela pada tahap pemeriksaan perkara dan pada tahap upaya hukum. Mediasi wajib di pengadilan dilaksanakan di saat awal persidangan sebelum gugatan dibacakan. Secara garis besar, prosedur mediasi wajib mencakup 1. Tahapan pramediasi, 2. Tahapan proses mediasi, 3. Tahapan akhir proses mediasi. Mari kita lihat satu persatu proses mediasi. Tahapan pramediasi. Penggugat untuk menyelesaikan sengketanya mendaftarkan gugatan ke pengadilan yang sesuai dengan kompetensi relatif dan kompetensi absolut pengadilan tersebut. Setelah gugatan terdaftar, pengadilan akan menentukan hari sidang pertama dan penggugat dan tergugat akan menerima surat panggilan sidang dari pengadilan. Berdasarkan pasal 17 Perma 1 Tahun 2016, pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, hakim yang memeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Hakim tersebut juga akan memberikan penjelasan tentang mediasi. Setelahnya, para pihak wajib menandatangani formulir penjelasan mediasi sebagai bukti telah mendapatkan penjelasan yang lengkap tentang proses mediasi. Kemudian, berdasarkan pasal 20 ayat 1, para pihak diberikan waktu 2 hari kerja untuk menunjuk mediator. Mediator yang dipilih harus memiliki sertifikat mediator dan terdaftar di pengadilan setempat. Lalu, berdasarkan pasal 20 ayat 3 Perma 1 Tahun 2016, jika batas waktu 2 hari berakhir dan masih belum berhasil menunjuk mediator, maka majelis akan menunjuk mediator dari pengadilan, yaitu hakim yang tidak mengadili perkara tersebut. Mediator yang ditunjuk kemudian menetapkan hari dan tanggal pertemuan mediasi. Hal ini diatur dalam pasal 21 ayat 1 Perma 1 Tahun 2016. Tahapan proses mediasi. Berdasarkan pasal 24 ayat 1 Perma 1 Tahun 2016, para pihak kemudian menyerahkan resume perkara dalam jangka waktu 5 hari untuk diserahkan ke mediator agar mediator dapat memahami permasalahan dari sudut pandang masing-masing pihak yang bersengketa sehingga membantu mediator dalam proses mediasi. Setelah mediator menetapkan hari mediasi dan menerima resume perkara masing-masing pihak, proses mediasi sudah berjalan. Jangka waktu pelaksanaan mediasi adalah 30 hari sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 hari. Hal ini diatur dalam pasal 24 ayat 2 dan 3 Perma 1 Tahun 2016. Berdasarkan pasal 25 Perma 1 Tahun 2016, materi perundingan mediasi tidak terbatas pada apa yang tercantum dalam gugatan saja. Bila kesepakatan tercapai untuk materi yang tidak tercantum dalam gugatan, maka penggugat dapat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut. Tujuan dari hal ini adalah untuk mempermudah para pihak mencapai kesepakatan. Jika dalam proses mediasi dibutuhkan keterangan dari saksi ahli, misalnya untuk penilaian atau penafsiran nilai sebuah aset, berdasarkan pasal 26 Perma 1 Tahun 2016, maka biaya untuk ahli tersebut ditanggung oleh para pihak dan harus disepakati sebelumnya apakah hasil keterangan dari saksi ahli tersebut mengikat atau tidak. Tahapan akhir proses mediasi. Berdasarkan pasal 27 Perma 1 Tahun 2016, jika proses mediasi berhasil, maka para pihak dapat memilih untuk 1. Membuat kesepakatan perdamaian dan dikuatkan dengan akta perdamaian melalui putusan majelis hakim. 2. Para pihak dapat meminta pencabutan gugatan. 3. Perubahan sebagian gugatan oleh penggugat.
dan sisa gugatan tetap dilanjutkan dalam proses pengadilan atau yang disebut keberhasilan mediasi sebagian. Kesepakatan sebagian ini diatur dalam pasal 29, 30, 31, dan 32 Perma 1 tahun 2016. Sebaliknya, berdasarkan pasal 32 ayat 1 Perma 1 tahun 2016, jika proses mediasi tidak berhasil, maka mediator akan menyampaikan ke pengadilan berikut dengan alasannya. Beberapa alasan untuk kegagalan proses mediasi antara lain: 1. Waktu mediasi habis, namun kesepakatan perdamaian tidak tercapai. 2. Tidak adanya iktikat baik, yaitu tidak mengajukan atau menanggapi resume perkara dan tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan yang sah. Dan bila mediasi tidak dapat dilaksanakan, berdasarkan pasal 32 ayat 2 Perma 1 tahun 2016, maka mediator akan menyampaikan secara tertulis kepada hakim dengan alasannya. Beberapa alasan mediasi tidak dapat dilaksanakan adalah: 1. Melibatkan aset, harta kekayaan, atau kepentingan yang berkaitan dengan pihak lain. 2. Melibatkan wewenang kementerian, lembaga, instansi pemerintah, BUMN, atau BUMD, sepanjang tidak ada persetujuan dari lembaga-lembaga tersebut. 3. Tidak beriktikat baik, yaitu tidak hadir dalam pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah. Menghadiri pertemuan mediasi yang pertama, namun tidak menghadiri pada pertemuan berikutnya tanpa alasan yang sah. Dan ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah. Selamat siang Bu Rina dan Dr. Sinta, terima kasih sudah hadir tepat waktu. Hari ini kita berkumpul bukan untuk menyalahkan siapapun ya, tapi untuk mencari titik temu agar proses penyembuhan Bu Rina ini bisa berjalan dengan baik dan nyaman. Siang Bu Mediator dan juga Bu Dokter, saya juga ingin semuanya itu jelas. Saya capek kalau terus-terusan disuruh minum obat, tapi saya nggak merasa enak badan gitu tiap minum. Selamat siang Bu Rina dan Bu Mediator. Terima kasih Bu karena sudah mau datang. Kami di Puskesmas hanya ingin membantu dan mediasi ini langkah baik untuk saling dengar dan saling mengerti. Betul Dok, jadi sebelum masuk ke pokok permasalahannya, izinkan saya menjelaskan dulu sedikit tentang proses mediasi ini. Di sini saya sebagai fasilitator akan menjaga agar percakapan berjalan adil, terbuka, dan saling menghormati. Tujuannya sederhana, yaitu menemukan solusi terbaik untuk kesehatan Bu Rina. Dengan masukan dari semua pihak, tidak ada tekanan, semuanya akan berjalan santai tapi terarah. Baiklah Bu, saya siap mendengar, asal saya juga bisa bicara dari sisi saya sebagai pasien. Dan saya juga siap mendengarkan Bu. Semua masukan dari Ibu pastinya penting bagi kami untuk memahami kondisi Ibu secara menyeluruh. Luar biasa. Kalau begitu, mari kita mulai dari Bu Rina dulu. Bisa Ibu ceritakan sedikit tentang pengalaman Ibu dengan pengobatan yang sedang Ibu jalani saat ini? Terima kasih Bu Mediator dan juga Bu Dokter. Sebenarnya saya nggak mau niat yang ribet-ribet ya. Saya tuh cuma capek. Udah 2 tahun lebih saya itu dikasih obat penurun tekanan darah. Awalnya saya nurut, tapi lama-lama saya ngerasa obat itu tuh bikin saya tambah lemas, gampang pusing, dan juga kuat mual. Jadi saya mulai berhenti sendiri dan balik minum jamu dari kampung. Ramuannya daun alpukat, seledri, sama bawang putih. Saya ngerasa badan saya tuh jadi lebih enak gitu, lebih enteng. Tapi pas saya kontrol bulan lalu, katanya tekanan darah saya naik lagi. Dokter minta saya mulai obat lagi. Nah disitu saya jadi bingung dan juga jadi stres sendiri gitu. Saya bukannya nggak mau sehat ya, tapi saya takut loh Dok. Saya baca-baca nih di internet, banyak yang bilang obat hipertensi itu kalau diminum terus-terusan bisa merusak ginjal. Saya kan pengennya sehat sampai tua, bukan malah nambah penyakit gara-gara obat. Terus kadang saya juga ngerasa dipaksa. Setiap kali ke puskesmas, saya ditanya, udah minum obat belum? Udah minum obat belum? Tapi nggak ada yang nanya saya, kenapa saya berhenti. Rasanya tuh kayak suara saya nggak penting gitu. Oke, terima kasih Bu Rina. Ceritanya sangat penting buat kita dengar bersama. Saya bisa rasakan bahwa Ibu punya kekhawatiran yang sangat wajar tentang efek obat dan juga tentang perasaan Ibu yang mungkin tidak sepenuhnya didengarkan. Dr. Sinta, nanti kita akan beri Ibu tanggapan, tapi untuk sekarang saya ingin pastikan Bu Rina apakah ada harapannya di pertemuan kali ini? Saya cuma pengen ada penjelasan yang jelas. Jadi bukan cuma dikasih obat terus disuruh pulang. Kalau saya boleh kombinasi obat sama herbal dan tahu efek sampingnya sejak awal, mungkin saya bisa nurut lagi. Saya tuh nggak pengen makin parah, tapi saya juga nggak mau sembuh setengah hati.
Terima kasih Bu Rina atas keterbukaannya. Sekarang kami berkesempatan untuk Dokter Sinta untuk menyampaikan pernyataan dari sisi penyedia layanan. Silakan Dokter. Baik, terima kasih Bu Mediator dan Ibu Rina. Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa saya benar-benar menghargai kejujuran Ibu hari ini. Saya juga minta maaf kalau selama ini Ibu merasa tidak cukup didengarkan. Itu bukan maksud kami, Bu. Justru saya pribadi selalu ingin pasien merasa aman dan nyaman ketika datang ke puskesmas. Saya sangat paham bahwa pengobatan, terutama yang harus diminum jangka panjang seperti hipertensi, bisa terasa membebani. Dan Ibu benar, obat hipertensi memang tidak instan hasilnya. Dan pada sebagian pasien bisa menimbulkan efek samping ringan seperti pusing atau lemas. Tapi itu biasanya hanya pada awal pemakaian. Kami selalu berusaha menyesuaikan jenis dan dosis obat agar cocok dengan tubuh pasien. Tapi, jika pasien berhenti minum obat tanpa konsultasi terlebih dahulu, kami juga tidak bisa bantu menyesuaikan. Disitulah kadang komunikasi kita terputus, Bu. Saya juga ingin mengklarifikasi, Bu, bahwa obat yang kami berikan itu bukan racun. Itu obat generik yang sudah diuji dan digunakan jutaan orang di Indonesia. Dan kita berikan bukan asal, tapi sesuai protokol dari Kementerian Kesehatan. Justru yang merusak organ seperti ginjal atau jantung bukan obatnya, tapi tekanan darah tinggi yang dibiarkan. Dan saya juga bukannya menolak pengobatan tradisional. Saya orang Indonesia juga. Saya tahu nilai jamu dan herbal, tapi kita perlu pastikan bahwa penggunaannya tidak mengganggu kerja obat utama. Dan itu hanya bisa kita tahu kalau ibu itu diawasi dengan cara rutin kontrol dan terbuka dengan tim medis. Terima kasih dokter, saya rasa ini penjelasan yang sangat terbuka dan menenangkan. Sebelum kita lanjut ke tahap dialog terbuka, Bu Rina, apakah ada bagian dari penjelasan ibu dokter tadi ingin ditanggapi? Nggak ada dok, saya udah cukup mengerti dengan penjelasan Bu Dokter. Oke, baik, terima kasih Bu Rina, terima kasih juga Dokter Sinta. Sekarang izinkan saya memandu kita semua ke tahap berikutnya, yaitu klarifikasi. Tujuannya agar kita bisa memahami benar-benar inti masalah dan melihat apakah ada mispersepsi atau informasi yang perlu diluruskan. Bu Rina, tadi Ibu menyebutkan efek samping seperti pusing maupun lemas. Boleh saya tahu itu munculnya setelah berapa lama Ibu mengonsumsi obatnya tersebut? Kalau nggak salah sekitar 2 minggu pertama deh Bu. Saya rasanya tuh mau rebahan terus nggak kuat gitu loh berdiri lama. Makanya saya berhenti minum, terus coba ramuan herbal. Oke, lalu apakah Ibu sempat menyampaikan keluhan itu saat kontrol? Saya sempat bilang sempat tugas, tapi katanya itu udah biasa. Cuma saya merasa kayak disepelein, jadinya saya malas balik lagi. Baik, saya minta maaf Bu kalau Ibu merasa seperti itu. Seharusnya setiap keluhan ditindaklanjuti, apalagi kalau menyangkut efek obat. Memang benar reaksi seperti itu bisa terjadi di awal, tapi kami biasanya akan ganti jenis atau turunkan dosis jika pasien memberitahu. Kami tidak ingin pasien menderita karena obat. Apakah Ibu ingat jenis obat apa yang terakhir dikonsumsi? Namanya saya lupa. Warnanya itu putih kecil yang dibagi 2. Oke, baik. Kemungkinan besar itu adalah amlodipin dosis 5 mg. Itu memang salah satu yang paling ringan. Tapi jika tidak cocok, masih banyak alternatif yang bisa kami berikan. Saya ingin menekankan, kita tidak hanya punya satu jenis obat ya Bu ya. Kita bisa sesuaikan. Jadi bisa kita simpulkan sementara bahwa kendala utama Ibu adalah efek samping di awal pengobatan ya. Lalu kurangnya respon dari petugas saat Ibu menyampaikan keluhan, benar begitu? Iya bener Bu, rasanya kayak saya tuh dianggap rewel. Padahal saya cuma pengen tahu apa yang saya minum itu aman atau enggak. Dan dari sisi kami, komunikasi itu penting Bu. Saya akui mungkin kami perlu perbaiki cara kami menangani keluhan, termasuk edukasi efek samping di awal. Kami tidak pernah bermaksud untuk membuat pasien takut. Tapi sayangnya kalau pasien berhenti sendiri tanpa konsultasi, justru kami yang tidak bisa menjaga kondisi pasien. Baik-baik, sekarang saya kira kita sudah melihat akar masalahnya. Yang pertama adalah kekhawatiran Bu Rina soal efek samping dan keamanan obat, terus rasa tidak didengar saat menyampaikan keluhan, terus kurangnya komunikasi dua arah dalam proses pengobatan ya. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bu Rina, jika Ibu mendapatkan penjelasan yang lengkap, bisa kontrol dengan waktu yang fleksibel dan bisa tetap konsumsi herbal yang tidak berbenturan dengan obat medis, apakah Ibu bersedia mencoba kembali program pengobatannya? Kalau saya tahu obatnya jelas, obatnya diawasi, dan juga saya bisa bicara langsung, kalau ada apa-apa, saya bisa coba lagi. Terima kasih Bu Rina, kita sudah sampai pada titik di mana kita membuka kemungkinan solusi ya Bu. Tapi saya tahu perbedaan sudut pandang itu mungkin sangat wajar. Mari kita mulai negosiasi ini dengan jujur. Bu Rina, apa yang paling penting buat Ibu agar Ibu merasa aman dan kembali mengikuti pengobatan medis? Saya ingin ada kepastian.
kalau saya dikasih obat, saya harus tahu pasti itu aman. Saya nggak mau lagi cuma dikasih resep tanpa dijelasin apa-apa, karena saya bukan robot yang bisa suruh minum gitu aja. Baik, jadi Ibu ingin keterbukaan informasi, penjelasan tentang obat, efek samping, dan kemungkinan alternatifnya ya? Iya, dan juga saya nggak pingin dipaksa kontrol tiap minggu. Saya ini juga punya tanggungan di rumah, anak sekolah. Kadang saya ke puskesmas aja tiap hari harus nitip warung dulu. Saya ingin waktu kontrol yang masuk akal. Saya mengerti kesibukan Ibu, Bu Rina, tapi hipertensi itu bukan penyakit yang bisa dianggap ringan. Kalau kami menyarankan kontrol berkala, itu karena kami ingin mencegah komplikasi. Kalau semua pasien minta bebas kontrol, bagaimana kami bisa mengawasi kondisi mereka? Tapi saya kan bukan pasien lain dok. Saya ini yang ngerasain langsung di badan saya. Saya tahu kapan badan saya kuat dan kapan badan saya nggak kuat. Jangan samain saya dengan pasien lain dong. Baik. Saya paham percakapan ini mulai menyentuh hal-hal yang sensitif ya, tapi itu justru bagus, artinya kita bisa bicara jujur. Mari kita tarik nafas sejenak. Kita semua punya tujuan yang sama untuk menjaga kesehatannya Bu Rina. Mungkin kita bisa mulai dari poin yang memungkinkan kompromi terlebih dahulu. Bu Rina, bagaimana kalau kontrol dijadwalkan tiap 2 minggu saja, bukan seminggu? Itu masih dalam batas aman secara medis, tapi lebih fleksibel untuk Ibu. 2 minggu asal saya bisa konsultasi. Kalau ada keluhan lewat WhatsApp atau telepon, saya setuju. Baik, saya bisa fasilitasi itu Bu. Saya akan berikan nomor kontak layanan konsultasi pasien, dan sebelum saya kasih obat, saya akan jelaskan semuanya dengan jelas, baik dari nama obat, fungsinya, efek samping, dan apa yang harus dilakukan kalau muncul reaksi. Luar biasa, ini langkah awal yang sangat baik ya. Kita masih punya beberapa poin yang bisa kita bicarakan bersama. Tapi saya lihat sekarang kita semua sudah mulai melihat dari sudut pandang yang sama bahwa kerjasama itu kuncinya. Syukurlah saya melihat percakapan kita sudah jauh lebih positif sekarang. Saya apresiasi kejujuran dari Bu Rina dan keterbukaan dari Dr. Sinta. Sebelum kita akhiri, izinkan saya merangkum beberapa poin kesepakatan yang tadi sudah dibicarakan. Yang pertama adalah Bu Rina bersedia kembali mengonsumsi obat herbal dengan catatan obat akan dijelaskan secara rinci oleh dokter seperti jenis, fungsi, efek samping, dan cara mengonsumsinya. Terus masih dalam pemantauan dilakukan bertahap, dimulai dari dosis ringan dan dalam proses pengawasan. Yang kedua adalah waktu kontrol akan disesuaikan 2 minggu sekali dan tidak terlalu memberatkan jadwal Ibu Rina. Terus yang ketiga ada konsultasi tambahan dilakukan dengan via WhatsApp maupun telepon jika Ibu Rina mengalami keluhan di luar jadwal kontrol. Yang keempat, penggunaan herbal tetap diperbolehkan namun tidak mengganggu efek obat yang diinformasikan kepada dokter agar bisa dipantau secara medis. Apakah poin-poin ini bisa disepakati oleh kedua belah pihak? Saya setuju, Bu. Asal saya bisa merasa dilibatkan dan juga didengarkan, saya akan coba patuh lagi. Baik, saya juga setuju. Saya pastikan Bu Rina mendapatkan informasi yang jelas dan perhatian yang layak. Terima kasih Bu karena sudah terbuka hari ini. Oke, terima kasih Bu Rina, terima kasih dokter. Dengan ini mediasi ini kita nyatakan selesai. Semoga kedepannya komunikasi antar pasien dan tim medis ini bisa berjalan lebih lancar dan saling mendukung. Bu Rina, kesehatan Ibu adalah prioritas kami dan Dokter Sinta saya apresiasi karena bersedia mendengarkan dengan sabar dan terbuka. Semoga ini jadi awal dari hubungan yang lebih sehat dan baik secara harfiah dan secara komunikasi juga. Terima kasih. Terima kasih.